Pestisida nabati atau pestisida alami merupakan pestisida yang menggunakan bahan-bahan alami seperti rimpang jeringau, terus lidah buaya eee, da dan bawang putih, yang di mana pestisida alami ini sangat baik digunakan untuk tanaman padi. Karena pestisida alami ini kan tidak mengandung bahan kimia dan tidak bisa menyebabkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Lalu bagaimana hasilnya pas dipraktekkan di lapangan? Untuk hasilnya alhamdulillah sejauh ini tuh para petani sangat terbukti ya, sangat manjur. Karena kan untuk penyemprotannya itu pada tanaman padi dilakukan sebelum padi itu eee, ter terkena serangan hama wereng. Halo Sahabat Tani, selamat datang kembali di Sahabat Tani Bicara, podcast tempat berbagi cerita, solusi, dan inovasi di dunia pertanian. Saya Yesa sebagai MC di sini dan perkenalkan ini narasumber kita hari ini, Mas Lutfi. Halo Mbak Esa, bagaimana kabarnya? Oh ya, dan juga bagaimana kabar para sahabat tani? Alhamdulillah baik. Dan ya kali ini podcast kita membahas salah satu musuh utama padi yaitu hama wereng. Jangan khawatir karena hari ini kita akan bahas solusi yang alami dan mudah dibuat yaitu pestisida nabati. Itu terbuat dari bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Seperti ada bahan-bahannya itu ada rimpang dringo ya Mas Lutfi ya, Benar. bawang putih dan lidah buaya. Langsung saja ya kita tanya-tanya ke Mas Lutfinya. Coba Mas Lutfi dijelaskan pestisida nabati itu seperti apa? Oke, baik. Pestisida nabati atau pestisida alami merupakan pestisida yang menggunakan bahan-bahan alami seperti rimpang jeringau, terus lidah buaya eee, da dan bawang putih, yang di mana pestisida alami ini sangat baik digunakan untuk tanaman padi. Karena pestisida alami ini kan tidak mengandung bahan kimia dan tidak bisa menyebabkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan. Terus juga untuk hasil komoditas padi itu tidak ada bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Jadi amanlah untuk padi. Wah, bagus ya. Kenapa bahan seperti rimpang dringau, bawang putih, dan lidah buaya bisa digunakan untuk mengusir hama wereng, Mas? Oke, yang pertama yaitu dari bahan jeringau ya. Itu bahan jeringau itu mengandung minyak atsiri, yang di mana fungsinya itu menghambat pertumbuhan pertumbuhan yang ada di hama-hama itu ya yang pada tanaman padi, serta menghambat hama yang terdapat pada padi itu mandul gitu. Jadi nggak bisa berkembang biak. Jadi ketika terdapat serangan itu tidak bisa menyebar lagi. Terus untuk lidah buaya itu fungsinya sebagai perekat pada pestisida, dan juga untuk fungsinya itu sebagai insektisida, bakterisida, dan fungisida. Dan yang terakhir itu bahan bawang putih, yang di mana bawang putih itu kan memiliki aroma yang sangat khas gitu ya. Iya. Jadi bagi hama-hama itu tidak menyukai aroma tersebut. Jadi segala jenis hama yang ada di tanaman padi, terutama padi itu pasti tidak menyukai bawang putih tersebut. Oh, gitu caranya ya, Mas ya. Ya, Terus untuk cara membuatnya itu gimana, Mas? Untuk apa bisa dijelaskan langkah-langkah. langkah-langkahnya? Oke. Ya. Yang pertama itu pastikan siapkan bahan-bahan yang saya sebutkan seperti rimpang jeringau, terus bawang putih dan lidah buaya. Setelah itu langkah kedua itu rimpang jeringau itu kan ada kulit-kulit gitu seperti apa deh namanya, kulit itu kan ditanam dari tanah, pastinya kotor kan, Iya. yang itu harus dibersihkan terlebih dahulu sampai tidak ada kotoran. Habis setelah itu dipotong kecil-kecil ya, soalnya kan nanti bakal di-blender. Terus lidah buaya juga dipotong-potong, dan bawang putih itu dikupas dari kulitnya. Setelah semua selesai dipotong-potong dan dikupas tersebut, semua bahan tersebut tuh dimasukkan ke dalam blender.
dan dihaluskan sampai benar-benar halus. Untuk selanjutnya kalau sudah bahan tersebut halus, itu dipindahkan ke dalam toples yang sangat rapat dan ditambahkan dengan air. Setelah itu dilakukan fermentasi. Nah, untuk fermentasinya ini dilakukan selama 24 jam, yaitu untuk menghasilkan kayak air yang di atasnya itu. Nanti kan bahan-bahan yang udah di blender tadi itu bakalan mengendap di bawahnya, dan di atasnya itu bakalan ada air yang dari kayak air dari ampas-ampasnya itu kan menghasilkan air. Nah, itu yang bakalan diambil. Ya, untuk lebih jelasnya bakalan saya juga menampilkan video tutorial pembuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 golongan A dari program studi D3 Manajemen Agribisnis semester 4. Di sini kita akan membuat tutorial cara pembuatan pestisida alami untuk hama wereng. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya Putra Hindaya Salfavia. Saya Fadina Zulfa. Saya Leni Sakti Nurrahmaniyah. Saya Indra Skensyah. Saya Wahmi Makruf. Bahan-bahan yang digunakan. Pertama, rimpang jeringau berfungsi sebagai penghambat makan, penolak hama dan memandulkan. Kedua, lidah buaya berfungsi sebagai perekat pada pestisida. Selain itu, berfungsi sebagai insektisida, bakterisida, dan fungisida. Ketiga, bawang putih fungsi sebagai insektisida, nemasitida, fungisida, repelen, dan antibiotik. Dan air sebagai cairan. Langkah pertama, potong bahan-bahan seperti jeringau dan lidah buaya untuk memudahkan proses penghalusan. Selanjutnya, masukkan bahan-bahan ke dalam blender untuk dihaluskan. Blender semua bahan sampai halus. Setelah halus, masukkan ke dalam wadah tertutup, kemudian tambahkan air secukupnya. Terakhir, tutup dengan rapat dan didiamkan selama 24 jam untuk dilakukan fermentasi. Setiap 15 liter air membutuhkan pestisida sebanyak 400 ml. Semprotkan pada tanaman padi secara merata. Penyemprotan dilakukan 1 minggu 1 kali. Gampang juga ya ternyata. Lalu bagaimana hasilnya pas dipraktekkan di lapangan? Untuk hasilnya, alhamdulillah sejauh ini tuh para petani sangat terbukti ya, sangat manjur. Karena kan untuk penyemprotannya itu pada tanaman padi dilakukan sebelum padi itu terkena serangan hama wereng. Jadi pestisida ini kan sebagai kayak sedia payung sebelum hujan. Jadi solusi sebelum terdampak hama wereng. Untuk hasilnya itu alhamdulillah tanaman padi milik petani yang ada di Desa Antirogo itu tidak ada yang terkena hama wereng, dan tanaman padinya itu daunnya itu tidak ada yang menguning. Jadi produktivitas hasil padi itu sangat optimal. Oh iya. Mas Lutfi, sebelum kita tutup, ada pesan-pesan nggak buat petani muda dan sahabat tani di sini? Untuk pesan para petani muda saat ini ada, yaitu kita sebagai petani muda nih, jangan takut itu menggunakan pestisida alami. Karena pestisida alami itu kan yang pertama bahannya murah, dan juga pestisida, apalagi pestisida hama wereng ini kan kayak rimpang jeringau, bawang putih, lidah buaya itu kan harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Jadi buat para petani, marilah kita menggunakan pestisida alami dan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, karena itu sangat berdampak
bagi keberlanjutan ke depannya. Karena kan tidak merusak lingkungan sih pastinya dan bagi kesehatan itu padi kan dikonsumsi. Jadi baik untuk kesehatan juga. Itu sih. Jadi jangan takut untuk mencoba pestisida alami dan kurangilah penggunaan pestisida kimia yang berbahaya. Ya. Terima kasih ya Mas Lutfi atas ilmunya hari ini. Baik. Sahabat Tani, yuk coba bersama dan bagikan pengalaman ini ke petani lainnya. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap bersahabat dengan alam, dan tetap bertani.